Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Baik teman-teman, hari ini bagi teman-teman yang sudah menonton, nanti jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang materi insentif UKM untuk tahun 2002, tahun anggaran 2023. Nah, untuk dasarnya itu berdasarkan peraturan Permenkes Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2023. Jadi teman-teman sebelum kita membahas ke template penghitungan insentif, lebih dahulu kita harus mengetahui ketentuan atau juknis atau petunjuk teknis sesuai dengan PMK nomor 42 tahun 2022. Baik, langsung aja kita cari tentang insentif UKM ya. Ini kalau nggak salah di halaman 80-an. Jadi PMK nomor 42 ini teman-teman tahun 2022 ada dasar kita dalam melakukan pelaksanaan untuk anggaran dana alokasi khusus non-fisik pada tahun anggaran 2023. Jadi memang wajib untuk dibaca dan dipahami bersama ya teman-teman. Nah ini BOK Puskesmas. Kita langsung ke bagian insentif UKM. Sebentar. Nah, jadi insentif UKM itu ada di bagian halaman 90. Nanti teman-teman bisa mencari insentif tenaga UKM Puskesmas. Yang poin pertama yaitu insentif UKM merupakan pemberian imbalan yang bersifat material di luar gaji kepada petugas Puskesmas sebagai kompensasi pelaksanaan kegiatan UKM. Kedua, insentif UKM diberikan setiap bulan kepada petugas ASN Puskesmas yaitu PNS dan P3K yang melaksanakan kegiatan program UKM untuk meningkatkan kinerja program UKM di Puskesmas. Nah, untuk tahun 2022 sebelumnya ini insentif UKM boleh diberikan baik ASN dan non-ASN. Tetapi pada tahun anggaran 2023 itu hanya diberikan kepada petugas ASN yaitu PNS dan P3K. Jadi untuk non-ASN itu sekarang sudah tidak boleh diberikan insentif UKM sejak tahun 2023 ya. Kemudian poin ketiga, besaran insentif UKM yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota oleh Puskesmas setiap bulan didasarkan kepada yang pertama, kinerja Puskesmas yang dihitung berdasarkan yang pertama, besar penyerapan dana BOK bulan bersangkutan. Kemudian kinerja SPM yang dihitung dari 12 indikator pelayanan dalam SPM Kesehatan. Kemudian yang ketiga, kinerja masing-masing petugas Puskesmas melaksanakan program UKM. Poin B-nya, berdasarkan tingkat kesulitan wilayah kerja Puskesmas, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pusat Kesehatan Masyarakat. Kemudian yang C, jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas. Yang D adalah bobot petugas Puskesmas ditetapkan berdasarkan yang pertama, tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua, jabatan utama atau jabatan tanggung jawab utama. Yang ketiga, jabatan tambahan atau tanggung jawab tambahan. Poin yang keempat, proporsi pengalokasian insentif UKM itu terbagi menjadi dua, yaitu 85% untuk petugas yang melakukan kegiatan UKM di lapangan dan 15% untuk petugas yang melakukan kegiatan manajemen UKM di Puskesmas. Poin kelima, pengajuan insentif UKM oleh Puskesmas dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian yang keenam, hasil perhitungan insentif UKM yang dilakukan Puskesmas diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Yang ketujuh,
Penentuan besar insentif UKM untuk masing-masing petugas puskesmas ditetapkan berdasarkan yang pertama. Petugas yang melakukan kegiatan UKM di lapangan mengacu pada rincian kegiatan dalam menu kegiatan BOK Puskesmas. Kegiatan petugas puskesmas dalam pelaksanaan UKM di lapangan merupakan kegiatan UKM yang dilakukan di luar gedung baik langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat antara lain yang pertama, pelayanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu, fogging DBD, membagi ke lampu malaria, spraying malaria, kemudian survei dahak suspek TB, kemudian kunjungan ANC di Posyandu atau kunjungan rumah, kemudian kunjungan neonatal, kemudian kunjungan rumah untuk survei PSPK, kemudian sweeping walita dan ibu hamil, kemudian survei kesehatan tempat-tempat umum, kemudian upaya kesehatan sekolah, kemudian pelayanan kesehatan putri remaja. Total ada 12 kegiatan. Jadi yang diakui untuk kegiatan insentif UKM di luar gedung atau di lapangan, itu adalah yang 12 kegiatan ini. Di luar 12 kegiatan ini berarti tidak diakui untuk mendapatkan insentif UKM. Nah, pelaksanaan kegiatan UKM di lapangan dalam 1 bulan dihitung berdasarkan jumlah orang frekuensi. Jadi berapa frekuensi orang tersebut melakukan jumlah kegiatan di lapangan untuk UKM. Yang B, petugas yang melakukan kegiatan manajemen UKM mengacu pada rincian kegiatan dalam menu kegiatan BOK Puskesmas. Kegiatan manajemen UKM antara lain terdiri dari menyusun perencanaan kegiatan bulanan, mengikuti lokakarya mini atau lokmin, mengikuti rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan UKM, kemudian menyusun laporan bulanan UKM, kemudian menyusun laporan keuangan BOK, kemudian persiapan logistik lapangan. Nah, pelaksanaan kegiatan manajemen UKM di Puskesmas dalam 1 bulan dihitung berdasarkan jumlah orang hari. Nah, ini berarti yang diakui untuk poin 15% tadi adalah 6 kegiatan manajemen UKM ini. Di luar manajemen UKM yang ke-6 ini itu tidak diakui untuk mendapatkan insentif UKM. Jadi satuan dihitungnya adalah hari. Contoh untuk lokmen diadakan berapa hari. Kalau dalam 1 bulan ada sehari, berarti dibuat dalam bulan itu satu hari. Kemudian C, tingkat pendidikan petugas puskesmas. Kemudian yang D, jabatan utama atau tanggung jawab utama petugas puskesmas adalah jabatan yang diemban oleh petugas di puskesmas sesuai keputusan pengangkatan penugasan, misalnya kepala puskesmas, kepala tata usaha, bendahara BOK, bendahara JKN, PJ Poliklinik, PJ Program, dan lainnya. Jadi yang memiliki surat keputusan pengangkatan penugasan, apapun namanya, itu berhak mendapatkan poin untuk jabatan utama atau tanggung jawab utama. Kemudian F, jabatan tambahan atau jawab tambahan petugas puskesmas sesuai surat keputusan penugasan. Itu misalnya koordinator pelayanan MTBS, bendahara barang, penanggung jawab data SDM Puskesmas, penanggung jawab pelaporan bulanan, penanggung jawab wilayah, dan lainnya. Asal ada SK keputusan, baik itu untuk tanggung jawab jabatan utama dan jabatan tambahan. Yang ke-8, penghitungan insentif bagi petugas puskesmas dalam pelaksanaan UKM. Yang pertama, puskesmas, cara penghitungan besaran insentif UKM. Perhitungan besaran insentif UKM dilakukan oleh petugas puskesmas dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama, menghitung besaran insentif UKM untuk puskesmas secara keseluruhan. Cara menghitung besaran insentif UKM untuk puskesmas secara keseluruhan adalah dengan formulasi A tambah B tambah C tambah D. Keterangan yang A ini adalah insentif jasa puskesmas, yaitu perkalian dari 10% dengan penyerapan dana BOK pada bulan sebelumnya. Kemudian B, indeks kinerja SPM. Kemudian indeks kesulitan wilayah dikali A. Kemudian indeks beban kerja dikali A. Catatan nilai 10% merupakan konstanta yang sudah ditetapkan atas dasar survei di sejumlah puskesmas. Tahap kedua yaitu menghitung besaran insentif UKM untuk masing-masing puskesmas. Baik, cara menghitung besaran insentif UKM untuk masing-masing petugas puskesmas.
yaitu hasil perhitungan besaran insentif UKM Puskesmas akan dibagikan kepada masing-masing petugas Puskesmas yang melaksanakan UKM baik kegiatan manajemen atau dalam gedung maupun kegiatan lapangan atau luar gedung yang merujuk kegiatan dalam menu kegiatan BOK Puskesmas. Persentase besarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama sebesar 85% dipergunakan untuk insentif kegiatan di luar gedung atau outreach seperti kunjungan ke posyandu, pengamatan tempat-tempat umum atau TTU, survei malaria dan tuberkulosis di lapangan, membagi kelambu untuk pencegahan malaria dan COVID DBD. Penghitungannya didasarkan pada frekuensi ke lapangan untuk kegiatan UKM, disebut frekuensi. Untuk poin yang kedua, sebesar 15% dipergunakan untuk insentif kegiatan manajemen UKM atau dalam gedung, seperti mini lokakarya evaluasi kegiatan UKM bulan pelaksanaan, menyusun rencana dan anggaran BOK yang diusulkan untuk bulan berikutnya, menyusun laporan penggunaan dana BOK, mempersiapkan logistik untuk turun ke puskesmas, kemudian pertemuan dalam rangka perencanaan kegiatan UKM, pertemuan koordinasi lintas sektor. Penghitungannya didasarkan pada jumlah hari melakukan kegiatan manajemen puskesmas disebut orang hari. Jumlah OH dan frekuensi ke lapangan tersebut disesuaikan dengan adjusted dengan indeks bobot masing-masing petugas. Bobot tersebut dihitung dengan menggunakan 3 indikator, yaitu indikator pendidikan, jabatan utama atau tanggung jawab utama, jabatan tambahan atau tanggung jawab tambahan, di mana nilai bobot yang diberikan untuk seorang petugas adalah akumulasi nilai bobot dari ketiga indikator tersebut. Nah, ini ada bobotnya ya. 2 S1 D4 poinnya 5, D3 4, D1 3, SLTA SLTP 2, SLTP ke bawah 1. Jabatan utama, tanggung jawab utama, Kepala Puskesmas 4, Kepala KTU, Bendahara, PJ UKM atau PJ UKP 3, kemudian Koordinator Pelayanan 2, tidak memiliki jabatan struktural 1. Dan jabatan tambahan tanggung jawab tambahan skornya 4, tugas tambahan 4, 3 tugas tambahan poinnya 3, 2 tugas tambahan 2, 1 tugas tambahan 1, 3 tugas tambahan dengan 0. Contoh, seorang petugas di Puskesmas A dengan latar belakang pendidikan D3, itu poinnya 4, kemudian mempunyai jabatan utama sebagai bendahara ditambah 3, dari 7, dan mendapat jabatan tambahan tanggung jawab utama sebagai penanggung jawab KIA dan penanggung jawab imunisasi, maka ditambah poin 2 berarti 9. Maka bobot petugas dengan nilai pendidikannya 4, nilai jabatan utamanya 3, nilai jumlah tambahannya 2, maka poinnya 9. Nah, besaran insentif UKM perorangan itu insentif kegiatan manajemen dalam gedung ditambah insentif kegiatan lapangan atau luar gedung. Nah, ini rumusnya yang nanti besaran insentif puskesmas, S% kali serapan bulan yang lalu, kemudian indeks kinerja SPM 12 indikator, indeks kesulitan wilayah 4 tingkat keterpencilan, kemudian indeks beban kerja atau jumlah penduduk. Nah, di sini 15% untuk kegiatan MGT, yaitu untuk kegiatan dalam gedung, mini log, misal laporan, dan lain-lain. Kemudian 85% untuk kegiatan lapangan, posyandu, survei, PSPK, screen fogging, dan lain-lain. Dibagi sesuai kinerja perorangan. Kalau untuk MGT tadi OH dan lapangan itu frekuensi. Instrumen insentif UKM. Penghitungan insentif UKM untuk petugas puskesmas dapat menggunakan alat bantu penghitungan insentif UKM dalam bentuk spreadsheet atau template program Excel. Pengisian alat bantu ini dilakukan oleh petugas puskesmas yang ditunjuk oleh kepala puskesmas. Untuk menghitung insentif tersebut, puskesmas menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dengan cara pengisian sebagai berikut. Nama puskesmas diisi dengan nama puskesmas, nama kabupaten diisi dengan nama kabupaten di mana lokasi puskesmas berada, nama provinsi diisi dengan nama provinsi di mana lokasi puskesmas berada, jumlah penduduk diisi sesuai dengan jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas, bulan penyerapan BOK diisi dengan nama bulan penggunaan anggaran BOK 1 bulan sebelumnya, rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK BOK bulan sebelumnya diisi dengan nilai nominal anggaran BOK yang disetujui pada bulan sebelumnya.
Penyerapan diisi dengan nilai nominal serapan RPK BOK 1 bulan sebelumnya, kemudian indeks kinerja SPM yang diisi dengan nilai indeks SPM yang diperoleh dari file Dinas Kesehatan, indeks kesulitan yang diisi dengan nilai indeks kesulitan yang diperoleh dari file Dinas Kesehatan, kolom nama diisi dengan nama seluruh petugas ASN, Puskesmas, BPNS, dan P3K. Kolom kegiatan manajemen atau OH dan jumlah hari diisi dengan jumlah hari melakukan kegiatan manajemen UKM dalam 1 bulan yang sebelumnya. Kolom kegiatan lapangan atau frekuensi diisi dengan jumlah berapa kali petugas melakukan kegiatan UKM di lapangan atau luar gedung selama 1 bulan sebelumnya. Kolom pendidikan diisi sesuai dengan jenjang pendidikan sebagai berikut: S2, S1, D45, D34, D13, SLTA atau STP2, STP ke bawah 1. Kolom jabatan utama diisi sesuai dengan jabatan petugas puskesmas, di antara lain Kepala Puskesmas 4, Kepala TU Bendahara PJUKM atau PJUKP 3, Koordinator Pelayanan 2, tidak memiliki jabatan struktural 1. Kolom jabatan tambahan diisi dengan jumlah jabatan tambahan selain jabatan utama yang dimiliki petugas, antara lain 4 tugas tambahan poinnya 4, 3 tugas tambahan poinnya 3, 2 tugas tambahan poinnya 2, 1 tugas tambahan poinnya 1, tidak ada tugas tambahan poinnya 0. Kolom jasa pelayanan kapitasi diisi dengan besaran rupiah yang didapatkan pada 1 bulan sebelumnya. Tampilan spreadsheet atau template program Excel adalah sebagai berikut. Ini contohnya ya. Contoh hasil penghitungan isi dokumen pada spreadsheet atau template program Excel. Diganti jadi 15. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Contoh hasil bobot puskesmas pada spreadsheet atau template program Excel. Spreadsheet atau template untuk menghitung bobot petugas tersebut ada dalam template yang sama yang akan terlihat apabila template tersebut digeser ke kanan. Nilai bobot tersebut secara otomatis tercatat pada template di samping nama-nama petugas bersangkutan. Dalam template atau spreadsheet terpisah, puskesmas mengisi tabel nama puskesmas berikut besaran STKM, nomor rekening, dan nama bank masing-masing puskesmas. Nah, ini adalah kolom tabel rekening berisi daftar nama besar STKM dan nomor rekening petugas puskesmas. Nanti yang muncul itu adalah nama puskesmas, nama petugas, insentif UKM dalam rupiah, nomor rekening, dan nama bank. Contoh tabel nama petugas atas nama dan nomor rekening puskesmas. Penyaluran. Puskesmas melakukan transfer insentif UKM kepada masing-masing petugas puskesmas sesuai dengan besaran hasil perhitungan setelah mendapatkan persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dinas Kesehatan, peran Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan berperan menyediakan data tentang indeks SPM bagi masing-masing puskesmas di wilayahnya dan indeks kesulitan wilayah kerja masing-masing puskesmas. Nilai indeks untuk masing-masing faktor tersebut ditetapkan berupa peringkat ordinal, rentang antara 0,07 dan sampai dengan 0,33. Indeks kerja SPM ada ya, yang poin pertama 0,07 sangat rendah, 0,13 rendah, 0,20 sedang, 0,27 tinggi, 0,33 sangat tinggi. Kemudian untuk indeks kesulitan itu ada 0,08 itu kota, 0,17 desa, 0,25 terpencil, 0,33 sangat terpencil. Beban kerja yang pertama 0,07 sangat rendah, 0,13 rendah, 0,20 sedang, 0,27 tinggi, 0,33 sangat tinggi. Tabel indeks kinerja SPM tingkat kesulitan dan beban kerja. Catatan indeks beban kerja langsung terhitung dalam template puskesmas dengan bantuan formula yang disiapkan dalam template puskesmas tersebut.
Penghitungan beban kerja puskesmas diasumsikan setara dengan jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas. Makin besar jumlah penduduk tersebut, makin besar beban kerja puskesmas. Indeks beban kerja ini sudah dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk di sekitar 8.000 puskesmas, yaitu data Riskesdas 2019. Formula indeks beban kerja puskesmas tertentu adalah indeks beban kerja sama dengan log 10A bagi log 10B dikali 0,33, yaitu jumlah penduduk A itu adalah jumlah penduduk wilayah kerja puskesmas yang bersangkutan. Kemudian B adalah jumlah penduduk tertinggi 0,33, indeks maksimal yang ditetapkan untuk menentukan 5 tingkat ordinal indeks penyesuaian SPM kesulitan wilayah dan beban kerja. Yang B, memastikan semua puskesmas mengisi dan mengirimkan template hasil perhitungan insentif UKM, melakukan verifikasi data yang diinput oleh puskesmas ke dalam template penghitungan insentif puskesmas, kemudian melakukan interpretasi terhadap hasil penghitungan yang ditampilan dalam dashboard atau rangkuman hasil penghitungan yang disampaikan puskesmas dalam template masing-masing. Memastikan semua puskesmas sudah melakukan transfer ke rekening petugas puskesmas. Kedua, cara pengisian indeks kinerja SPM puskesmas. Nama puskesmas diisi dengan nama puskesmas, nama kabupaten diisi dengan nama kabupaten di mana lokasi puskesmas berada. Indeks kinerja SPM secara otomatis terisi setelah mengisi kolom target dan jumlah capaian indikator SPM pada bulan sebelumnya. Hasil penghitungan indeks kinerja SPM untuk masing-masing puskesmas muncul di tabel rekapitulasi indeks SPM. Tabel rekapitulasi indeks SPM tersebut kemudian dapat diakses secara online oleh masing-masing puskesmas untuk dimasukkan ke dalam template puskesmas. Nah, ini ada contoh template-nya. Ini ada bunga nilai ini sesuai standar bulan saat sebelumnya, jumlah bunga dalam bulan sebelumnya. Nanti yang dimasukkan indeks kinerjanya adalah yang ini, yang warna pink 0,24 nih contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, indeks kinerja SPM nanti akan otomatis terekap. Nah, hasil inilah yang akan di-share oleh Dinas Kesehatan. Rekapitulasi. Cara pengisian indeks tingkat kesulitan wilayah. Tingkat kesulitan wilayah kerja puskesmas sesuai dengan 4 kategori puskesmas ditetapkan dalam PMK 43 tahun 2019. Setelah dilakukan perhitungan indeks, maka didapatkan nilai indeks ke tingkat kesulitan wilayah puskesmas sebagai berikut. Kota 0,08, desa 0,17, terpencil 0,25, dan sangat terpencil 0,33. Dinas Kesehatan cukup mengisi angka indeks tingkat kesulitan wilayah puskesmas pada kolom indeks kesulitan di instrumen UKM puskesmas. Langkah verifikasi validasi isian data oleh puskesmas. Yang pertama, verifikasi pengisian data BOK merujuk pada buku laporan bulanan BOK oleh puskesmas yang telah disetujui oleh Dinas Kesehatan. Kemudian verifikasi karakteristik petugas puskesmas merujuk pada data kepegawaian yang telah ada surat penetapannya. Kemudian verifikasi bobot masing-masing petugas puskesmas yang dihitung oleh puskesmas. Kemudian verifikasi kinerja kegiatan manajemen dalam gedung dan kinerja pelayanan frekuensi ke lapangan dengan menilai kelayakan OH dan frekuensi dengan asumsi waktu kerja yang tersedia per bulan. Kemudian membuat daftar setiap petugas puskesmas yang berisi nama, puskesmas tempat bekerja, besaran insentif UKM, nomor rekening, dan nama bank. Kemudian memastikan transfer insentif UKM kepada masing-masing petugas sesuai dengan besaran hasil perhitungan. Kemudian interpretasi atau analisis informasi yang ada pada dashboard, yaitu dashboard dapat dilihat oleh Dinas Kesehatan dipergunakan untuk melakukan analisis penyerapan dana BOK, melihat kinerja UKM, terutama untuk layanan SPM, proporsi nilai insentif UKM terhadap nilai BOK membandingkan insentif UKM dengan jasa pelayanan kapitasi. Nah, ini akan nanti dibagi dengan data kapitasi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini udah selesai, kita langsung lanjut ke template-nya ya. Baik teman-teman, berikut adalah kode rekening belanja untuk insentif UKM untuk tahun 2022 ya, tetap sama di tahun 2023.
Karena sekarang hanya ada belanja insentif untuk nakes ASN, maka kode rekeningnya adalah 5101030601, yaitu belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN. Nah, teman-teman, untuk pengisian tabel insentif UKM ada 3 buah tabel yang harus kita lengkapi. Yang pertama adalah tabel atau data yang disediakan oleh Dinas Kesehatan. Yang pertama adalah indeks kinerja SPM. Nah, indeks kinerja SPM ini ada 12 indikator dari SPM, yaitu pelayanan ibu hamil, pelayanan ibu bersalin, pelayanan bayi baru lahir, pelayanan balita, pelayanan kesehatan anak usia SD, kemudian pelayanan kesehatan orang orang usia produktif, kemudian pelayanan kesehatan usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, kemudian pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, kemudian pelayanan kesehatan ODGJ berat, yang ke-11 pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis atau TB, kemudian yang ke-12 adalah pelayanan kesehatan orang yang bersiko terinfeksi HIV. Nah, untuk tabel SPM ini adalah tabel yang direkap oleh Dinas Kesehatan dari pelaporan dari masing-masing puskesmas setiap bulannya. Kemudian direkap oleh dinas sehingga dapat ditarik data SPM bagi masing-masing puskesmas tersebut. Nah, data yang telah didapat dari indeks kinerja SPM ini nanti telah didapatkan, itulah telah direkap, nanti tinggal kita buat aja nama puskesmas dan indeks kinerja SPM-nya. Nanti daerah data inilah yang akan menjadi data untuk penghitungan tabel insentif UKM di puskesmas. Nah, untuk yang disediakan oleh dinas, yang pertama tadi udah indeks kinerja SPM, yang kedua adalah indeks kesulitan wilayah puskesmas. Itu ditetapkan dari kota, desa terpencil dan terpencil itu berdasarkan dengan PMK 43 tahun 2019. Ini untuk yang tabel SPM tadi. Nah, untuk P1, P2, dan P3 ini maksudnya ini puskesmas yang pertama ya, teman-teman ya. Nanti setelah diisi sesuai dengan 12 indeks kinerja SPM-nya, itu baru didapatkan angka rekapan dari puskesmas tersebut. Ini puskesmas yang pertama. Nah, kalau misalnya di suatu dinas kesehatan itu ada 20 puskesmas, berarti ada sampai P20. Nah, ketika diisi tabel indeksnya ada 20 rincian, disesuaikan dengan masing-masing puskesmas. Nah, untuk tabel kedua yaitu tabel template puskesmas untuk penghitungan insentif UKM. Nah, tabel ini nanti diisi oleh puskesmas. Nah, ini tabel yang diisi oleh puskesmas yang ini ya, teman-teman. Diisi nama puskesmas, nama kabupaten, jumlah penduduk, bulan penyerapan BOK, RPK bulannya BS bulan sebelumnya, kemudian penyerapan bulannya sebelumnya, kemudian persentase penyerapan. Nah, ini diisi tadi indeks kinerja SPM-nya sesuai yang telah diberikan oleh dinas, kemudian indeks kesulitan sesuai dengan PMK 43 tahun 2019. Kemudian diisi nama petugasnya. Nah, template penentuan bobot stafnya sebelum mengisi ke sini nanti diisi dulu terlebih dahulu di sini bobot stafnya berdasarkan pendidikan, jabatan dan apa namanya pekerjaan jabatan tambahan baru diisi ke sini. Nah, ini tergantung banyaknya puskesmas, ada berapa puskesmas, itu diisi masing-masing, kemudian nanti ada dashboard dinas kesehatan. Nah, dashboard dinas ini nanti langsung terakumulasi per masing-masing nama puskesmas, jumlah penduduknya, indeks SPM, indeks kesulitan, indeks beban kerja, usulan BOK bulan sebelumnya, BOK yang terserap, persentase penyerapan, total insentif, rata-rata insentif per orang, dan rata-rata jasper kapitasi.
Selain itu sesuai dengan tadi peran Dinas Kesehatan, yang pertama memberikan indeks kinerja SPM dan kesulitan, yang kedua ini memverifikasi data dari template dari perhitungan puskesmas, yang kemudian yang keempat itu tugas Dinas Kesehatan adalah memberikan interpretasi. Nah, apakah perlu ditingkatkan atau gimana itu interpretasi yang harus diberikan oleh Dinas Kesehatan. Baik teman-teman, ini saya contohkan ya, satu ya. Jadi nanti teman-teman puskesmas mengisi di puskesmasnya, ini ada puskesmas 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi tergantung di bawah naungan dinas itu ada berapa puskesmas. Kalau 30 berarti diisi sampai 30, kalau 10 diisi sampai dengan 10. Ini berarti yang perlu diingat yang diisi adalah kolom yang berwarna kuning. Kita contohkan ya. Nama puskesmas misalnya Puskesmas Mawar. Oke, kabupaten contohnya Kabupaten Melati, Provinsi Riau contohnya ya. Jumlah penduduk, nah ini sesuai dengan jumlah penduduk di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Contohnya jumlah penduduknya ada 20.000, ini disesuaikan saja ya. Itu contohnya 200.000. Ya, contoh 200.000. Maka jika kita sudah mengisi jumlah penduduk akan otomatis terisi untuk data indeks beban kerja. Langsung terang itu di rank 0,28. Kemudian bulan penyerapan BOK contoh bulan Januari. Oke. RPK ini adalah rencana pencairan kegiatannya berapa di bulan yang sebelumnya. Kenapa ditulis di strip 1? Karena ini kan kita untuk insentif itu, misalnya untuk insentif bulan Januari, kita hitung di bulan Februari. Menunggu selesai terlebih dahulu bulan tersebut kegiatannya selesai. Contoh kita rencanakan kemarin 70 juta, ternyata yang terrealisasi adalah 70 juta. Nah, nanti persentasenya penyerapannya 100, jika yang kita rencanakan kurang dari, tinggal diisi aja, disesuaikan. Kemudian masuk indeks kinerja SPM yang tadi sudah dicontohkan ya. Contohnya tadi poinnya 0,24 indeks SPM-nya. Maka ini akan muncul nominal pagunya. Kemudian indeks kesulitan. Nah, puskesmasnya masuk di wilayah mana tadi? Apakah daerah perkotaan, pedesaan? Ini sebentar ya, tadi saya lupa. Nah, dibagi kalau kota 0,08, desa 0,17, terpencil 0,05, kita anggap dia di kota. Jadi kita isi 0,08. Nah, akan terisi ya, insentif dasarnya 5.250, insentif SPM-nya 1.260.000, indeks kesulitannya 420.000. Nah, nanti maka di sini akan muncul bahwa usulan BOK-nya 70 juta, BOK terserapnya 70 juta, insentif totalnya 8.423.000. Berarti yang tersisa tidak ada. Nih ya. Kemudian setelah diisi kolom kuning yang di atas, kita lanjut mengisi di kolom kuning yang di samping sini. Nah, di sini adalah template penentuan bobot staf puskesmas. Jadi diisi semua nama petugas puskesmas yang ASN baik PNS dan P3K. Kita isi aja ya. Kita contohkan hanya beberapa. Contohnya Ani adalah Ani, Budi, Andi, kemudian Rani.
dan seterusnya ya. Nah, kita pilih aja, tinggal diklik, kita pilih draft Ani, pendidikannya misalnya S1. Jabatannya contoh kepala puskesmas, kemudian jabatan tambahan misalnya tidak ada. Otomatis poinnya 9 ya. Contoh Budi. Budi ada pendidikannya D3, jabatannya adalah misalnya bendahara. Jabatan tambahan, contoh bendaharanya merangkap jadi koordinator pelayanan imunisasi ataupun dan ibu KIA, contoh berarti ada 2 tugas tambahan. Jadi poinnya 9 juga. Contoh Andi, pendidikannya S1, jabatannya adalah pemegang program, misalnya koordinator. Kita contohkan PJ aja ya, pemegang program. Kemudian pemegang program ini memiliki 1 tugas tambahan. Kemudian contoh Rani, pendidikannya S1, contoh tidak memiliki jabatan struktural. Nah, anak ini tidak memiliki nol. Jadi, tidak mungkin bahwa jika dia tidak memiliki jabatan utama, tapi memiliki jabatan tambahan. Itu tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, setiap jabatan ini harus memiliki surat keputusan penugasannya. Jadi ada administrasinya dan diisi seterusnya. Tergantung dari berapa jumlah tenaga puskesmas yang ASN-nya. Jadi kolom yang diisi itu yang perlu diingat adalah kolom yang berwarna kuning. Nah, kegiatan LBT ini yang kegiatan yang di lapangan, yang di manajemen puskesmas ini sudah dibagi ya 15%, yang apa 85%. Jadi sudah dibagi dari 8 juta ini sudah dibagi yang 5%, 15% untuk MGT dan 85% untuk kegiatan lapangan. Nah, untuk kegiatan MGT ini kita isi Ibu Ani misalnya dari 6 poin kemarin mengikuti logmin atau menyusun rencana perencanaan BOK dan lain. Contoh dia mengikuti totalnya 3 hari. Bapak Andi contoh mengikuti 2 hari, Andi 1 hari hanya logmin, ini sebenarnya 1. Nah, kita hitung lagi, ini dibagi Bapak Ibu ya. Jadi semakin banyak nama petugasnya, maka akan yang dibagi hanya 1.200.000, tapi pembaginya semakin banyak. Ya, semakin kecil gitu ya. Kemudian kegiatan frekuensi lapangan ini sudah dibagi nilainya 7.159. Itu berdasarkan 12 kegiatan ditetapkan sesuai dengan PMK 42 tahun 2022. Itu ya. Jadi contoh dari 12 kegiatan itu dalam sebulan, misalnya Ibu Ani turun 7 kali. Kemudian ini diperhitungkan juga dengan skala efektif hari kerja ya. Misalnya ini 5 hari, misalnya ini 8 dan yang ini 3 hari turun. Ini contoh ya. Nah, maka akan langsung terbagi dari 7 juta itu dibagilah sekian. Jadi semakin banyak petugasnya, semakin banyak pembaginya. Nah, jaspel terhadap kapitasi. Nah, berapa jaspel yang didapat oleh kampusnya? Misalnya 1 juta, misalnya 2 juta, contoh. Nah, kalau misalnya ini, misalnya contohnya 1,3. Yang ini 1 juta, misalnya yang ini 800.000. Jadi Jasper ini berdasarkan kehadiran ya Bapak Ibu ya. Kehadiran juga tergantung dengan pendapatan puskesmas, Jaspernya. Kemudian tergantung jumlah hari kita masuk kerja. Nah, jadi langsung kita lihat aja di bagian bawahnya. Jadi adjusted orangnya ada 60. Ini adjusted apanya ada 198, kemudian dihitung di sini terhadap jaspelnya yaitu 108%, insentif terhadap jaspel 165. Total uangnya 8.423. Ini langsung terisi ya Bapak Ibu ya. Total puskesmas perorangan 2%, rata-rata stafnya 84.000, rata-rata jaspel 108.000 per puskesmasnya per staf ya.
Nah, jadi ini dia. Kemudian nanti Dinas Kesehatan tinggal diklik aja di bagian dashboard, nanti langsung terisi puskesmas tadi mawar, jumlah penduduk, indeks SPM, indeks kesulitan, indeks beban kerja, usulan BOK, box yang terserap, penyerap persentasenya, mulai total insentif, rata-rata insentif perorangan, dan rata-rata jaspel kapitasi. Nah, ini nanti perlu menjadi dasar Dinas Kesehatan nanti untuk menerapkan interpretasi datanya. Apakah perlu ditingkatkan? Indeks ini langsung muncul ya. Penyerapannya perlu ditingkatkan, penyerapan kinerja SPM 0,03 perlu ditingkatkan, insentif ketentuan. Mana? Nah, nanti jika diisi sudah sampai dengan jumlah banyaknya puskesmas, maka di dashboard akan terisi. Jika ada 20 puskesmas berarti terisi sampai dengan full. Baru hasil ini menjadi pegangan dinas untuk rekapan usulan insentif tahun 2023 untuk di awal bulan Januari. Nah, untuk tabel ketiga yang harus diisi adalah tabel daftar nama besar insentif UKM dan nomor rekening petugas puskesmas. Berisi nanti nama puskesmas, kemudian nama petugas, insentifnya, kemudian kode rekening dan nama bank. Nah, jadi inilah salah satu jadi peran Dinas Kesehatan yaitu memastikan bahwa insentif telah ditransfer ke rekening masing-masing petugas. Nah, teman-teman, untuk cara penghitungannya nanti bisa dicoba langsung menggunakan tabel atau template yang telah seperti yang tertera yang telah diberikan. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.